Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu ila khadrati Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ila khadrati Syekh Al-Mahalli Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa usulihi wa furuhi wa masyayikhihi wa ila khadrati Syekh Jalaluddin As-Suyuti lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Wa anzalna, dan aku turunkan ilaika kepadamu az-dzikra Al-Qur'an litubayyina, supaya engkau menjelaskan lin-nasi kepada manusia ma pada sesuatu nuzila yang diturunkan ilaihim kepada an-nas. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini namanya Tafsirul Quran. Jadi kitab ini justru nggak punya nama. Kitab ini nggak punya nama. Kemudian ulama-ulama kalau menyebut itu Tafsirul Quran. Berhubung tafsir Quran ini karya tulisnya ulama besar. Yang pertama adalah karya tulisnya Syekh Al-Mahalli, Syekh Jalaluddin Al-Mahalli. Yang nomor dua Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Sehingga kitab ini dinamakan Tafsir Al-Jalalain. Jalalain itu artinya Jalal dua. Yang satu Jalaluddin Al-Mahalli, yang nomor dua Jalaluddin As-Suyuti. Syekh Jalaluddin Al-Mahalli ini hidup lebih dulu daripada Imam Suyuti. Kalau kita lihat sejarahnya tadi, kalau nggak salah Imam Jalaluddin Al-Mahalli ini berkelahiran tahun 791 Hijriyah, sedangkan wafat beliau sekitar 864. Sementara kalau kamu lihat sejarahnya Imam Suyuti ini lahirnya ini sekitar tahun 849, wafatnya itu 911. Berarti umurnya Imam Suyuti itu sekitar berapa? 61 tahun. Berapa? 60? 911 dikurangi 849 berapa? 62. Sementara gurunya ini Syekh Jalaluddin Al-Mahalli berkelahiran tahun 700 berapa? 791, wafatnya 864. Berarti berapa tak? Umurnya berapa? Berapa? Jadi lahirnya, wafatnya 864. Lahirnya 791. Berarti tinggal ngurangi. Berapa? 73. Jadi Syekh Mahalli umurnya lebih panjang daripada Imam Suyuti. Yang pasti Imam Suyuti ngalami kehidupannya Syekh Mahalli ini sekitar 15 tahun. Jadi kalau Syekh Mahalli wafat 864, sementara
Imam Suyuti lahir 849. Jadi tinggal kurangi 864 dikurangi 849, sekitar 15 tahun. Jadi Imam Suyuti ini ngalami kehidupannya Syekh Mahalli 15 tahun. Mungkin Imam Suyuti ini belajar sama Syekh Mahalli ini masih muda banget. Ya kayak gue. Itu bohong banget menurut. Lagi berarti ya malam rapat masuk. Nih Imam Mahalli ini ulama besar, banyak menguasai keilmuan. Sebagaimana Imam Suyuti juga termasuk ulama besar. Zaman dulu itu ulama-ulama itu menghabiskan waktunya untuk belajar. Orang kayak kowe maulid Nabi ya. Rekean ning lapangan karo ngene ya, akibatnya sulit untuk mencari generasi-generasi yang alim. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Aku telah menurunkan ilaika kepadamu wahai Muhammad. Menurunkan apa? Ad-dzikra. Ad-dzikra itu artinya pengingat. Cuma makna daripada ad-dzikra di sini adalah Al-Qur'an. Allah telah turunkan Al-Qur'an kepada baginda Rasul di saat baginda Rasul umur 40 tahun. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala 2 kali. Yang pertama jumlatun wahidatun, nomor 2 secara terperinci. Kapan Al-Quran diturunkan langsung global? Yaitu Allah turunkan Al-Quran di langit bumi. Jadi Allah turunkan di langit, yaitu pada Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar. Di waktu Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, jumlatul wahidah. Setelah jumlatul wahidah, kemudian Allah turunkan Al-Quran secara munajjam, secara terperinci, secara nyicil, secara kredit. Makanya ojo kaget ya umat kaji Nabi sergap lah kredit sergap. Alasannya mirip kaji Nabi turunnya Al-Quran secara kredit ya. Jadi Allah turunkan Al-Quran di sama dunia, di langit dunia itu jumlatul wahidah global. Tapi setelah itu diturunkan Allah lewat Ruhul Amin, tanazzalul malaikatu wal ruhu fiha. Allah turunkan lewat malaikat Jibril secara terperinci menurut kejadian-kejadian yang ada. Wa anzalna ilaika, dan aku turunkan ilaika kepada Muhammad adzikra al-Qur'an. Untuk apa? Litubayyina lin-nasi, supaya baginda Rasul menjelaskan kepada manusia. Makna daripada manusia ini adalah orang yang berkehidupan setelah Rasulullah ila yaumil qiyamah. Jadi seumpamanya ada orang yang hidup setelah Rasulullah lahir ila yaumil qiyamah, jumate ana agamane Kristen, wala tasikudi, wala yasikudi, tidak sah agama. Mengikuti agama Hindu, Buddha, Protestan, aliran-aliran kepercayaan tidak sah. Karena agama setelah baginda Rasul lahir, setelah baginda Rasul mendapatkan wahyu, inna dina indallahil Islam. Yang diakui oleh Allah adalah Islam, dan kitab pegangan atau pentarbiyahan umat yaitu dengan Al-Quran, litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Allah turunkan Al-Quran ini untuk menjelaskan kepada sekian banyak manusia ma nuzila ilaihim, dengan sesuatu yang Allah turunkan ilaihim kepadanya. Makna daripada ma nuzila ilaihim itu artinya apa itu yang telah turunkan zaman-zaman terdahulu. Jadi kalau apa itu anzalna, itu Allah menurunkan Al-Quran kepada baginda Rasul. Kalau nuzila, Allah turunkan kitab-kitab terdahulu kepada para nabi-nabi, para rasul-rasul. Kalau nabi nggak mendapatkan wahyu, kalau nabi itu nggak dapat wahyu. Nah,
Nabi itu hanya menyampaikan risalah atau wahyu yang diturunkan Allah lewat Rasul, lalu disampaikan ke umat, namanya Nabi. Nabi itu statusnya seperti ulama. Paham? Linasi ma nuzila ilaihi, sesuatu yang telah diturunkan, yaitu seperti Zabur, Taurat, Injil. Jadi Al-Quran itu adalah penyempurnaan Zabur, Injil, Taurat, dan suhuf-suhuf para nabi-nabi terdahulu, para rasul-rasul terdahulu. Jadi kalau Anda pengen memahami Injil, cukup pahami Al-Quran. Pengen memahami Zabur, cukup pahami Quran. Pengen memahami Taurat, cukup pahami Quran. Maka selesai semuanya. Apa-apa yang difirmankan oleh Allah di dalam Taurat, Injil, Zabur, suhuf-suhufnya para nabi dan rasul, suhuf-suhufnya para rasul, semuanya dikumpulkan oleh Allah di Al-Quran. Sehingga tidak benar kamu malah belajar Injil. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah. Ar-Rahman yang Maha Pengasih, Ar-Rahim lagi Maha Penyayang. Setiap surat, semuanya surat yang ada di Al-Quran, yang jumlahnya ada berapa? 114. Semuanya ada bismillah. Kecuali surat Baro'atun, surat Taubah. Ada khilaf ulama, ada yang mengatakan haram membaca bismillah, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Yang memang banyak corak ragam fatwa ulama. Ada yang mengatakan ya boleh, haram, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan boleh. Tidak masalah Quran atau bismillah. Yang pasti keramatnya Quran itu yang dengan bismillah. Dan siapa yang menulis Quran tidak dituliskan bismillah, maka mereka adalah orang yang merubah Quran. Tidak boleh, haram. Artinya mengurangi kesempurnaan Al-Quran ya, ada bismillahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Makna daripada bismillah adalah dengan keagungan Allah. Di dalam waktu mu'in itu bismi ini artinya itu uluhur, dengan keagungan Allah. Kalau diterjemah depak itu dengan menyebut nama Allah. Allah nyebut itu but gitu. Nyebut nama Allah, mengatakan nama Allah. Tapi kalau kamu lihat di Fathul Mu'in, bimakna uluwin lawasmun, menggunakan makna uluwun, tidak menggunakan nama. Ar-Rahman, Allah senantiasa punya belas kasihan yang luar biasa kepada hamba-hambanya. Tidak kafir, tidak mukmin, tidak ahli taat, tidak ahli maksiat, semuanya dicinta oleh Allah. Semuanya diberi rezeki oleh Allah. Ini maknanya Ar-Rahman. Ini sangat beda sekali dengan Ar-Rahim, yang sayangnya Allah hanya kepada orang-orang yang diridho. Siapa orang yang diridhoi? Yaitu orang-orang yang bertaat kepadanya, kemudian mereka masukkan mereka ke surga. Jadi Ar-Rahim maknanya lebih mengerucut. Sayangnya Allah lebih mengerucut hanya kepada orang-orang yang ahli taqwa. Sedangkan Ar-Rahman, sayangnya Allah kepada semuanya. Tidak Islam, tidak kafir, semuanya. Seumpamanya Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat Rahman, wong non-muslim banyak yang batin. Kenyataannya non-muslim juga dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi rezeki oleh Allah, diberi anak istri, diberi kehidupan, diberi kekayaan dan lain sebagainya. Makanya tidak benar itu orang ngomong gini. Wah, orang itu nggak pernah nyembah kepada Allah, bahkan tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, kok malah kaya raya. Kita ini yang Islam malah fakir. Loh, rumah sahabu, apa harta benda itu terus berharga menurut Allah gitu? Bukankah Allah Subhanahu wa taala di saat menciptakan dunia Allah berpaling? Nyampe baginda Rasul mengatakan ad-dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini dilaknat. Yang dilaknat tidak cuma dunianya saja, saisi-siri dunia. Dilaknat kafir. Kenapa seperti itu? Yaitu dunia yang melupakan akhirat, dunia yang menjadikan kita
sombong, menjadikan kita bangga dengan harta benda. Ini adalah dunia yang dilarang oleh Allah. Dulu Allah menciptakan dunia, Allah pun berpaling. Semestinya dunia itu tidak ada apa-apanya. Kalau dunia ini tidak apa-apanya, tidak ada harganya, kemudian kamu masih mengatakan enak ya orang kafir ya, gak pernah ibadah tapi kaya. Kita ini orang Islam, ibadah selalu malah pikir, ya itu salah. Kayak benar itu. Lanjut. Alhamdulillah, segala puji Ilahi bagi Allah, hamdan dengan pujian, muwafian yang memenuhi lini'amihi pada beberapa nikmat. Lini'amihi, ayatnya jangan panjang. Lini'amihi pada beberapa nikmatnya, mukafian yang mencukupi, limazidihi pada tambahan nikmatnya. Segala puji bagi Allah. Di dunia ini tidak ada sanjungan pujian kecuali milik Allah. Makanya seumpamanya ada orang yang kaya, ada orang yang alim, ada orang yang hebat, ada orang yang sukses, ada orang yang berprestasi, sesungguhnya apa-apa yang dimiliki adalah milik Allah. Manusia ini hanya ketitipan, tidak punya apa-apa. Kita orang ini baru keserang penyakit ngantuk saja dunia seisinya hilang. Coba apa ngantuk hilang. Jangan kan ngantuk, masih melek sampai tutup mata panjenengan ini. Kamu tutup tep, hilang, sirna. Gak ada. Warna-warni dunia juga tidak ada. Yang punya mobil sudah tidak terlihat. Ini baru apa? Baru kamu tutup mata kamu. Bagaimana nyampe ngantuk? Bagaimana nyampe tidur? Bagaimana nyampe buat? Sehingga yang berhak untuk dipuji, yang berhak untuk disanjung hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhubung Kanjeng Nabi mengatakan malam yaskur linnas lam yaskur lillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, maka sama saja mereka tidak bersyukur kepada Allah. Maka sesungguhnya kita berterima kasih atas kebaikan orang lain kepada kita, itu bagian dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamdan wafiyan li ni'amih. Gara-gara kita memuji kepada Allah, maka nikmat yang telah dititipkan Allah kepada kita jadi sempurna. Kalau kita tidak memuji kepadanya, maka la in kafartum inna adzabi lasyadid. Semestinya dengan nikmat-nikmat yang ada ini kita harus bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Jangan sampai kita mengkufuri. Jangan sampai dengan nikmat itu kita tidak berterima kasih. Apalagi sampai menggunakan nikmat-nikmat itu untuk kontroversi dengan Allah, untuk bertentangan dengan Allah, untuk bermaksiat kepada Allah. Bahaya. Muafiyan li ni'ami, muafiyan li ni'ami, mukafian li mazidi. Mukafian gara-gara kita memuji atas nikmat-nikmat Allah, bersyukur atas nikmat-nikmat Allah, muwafiyan limazidihi, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambah nikmatnya, bertambah semakin bertambah. Persis seperti kamu diberi hadiah sama temanmu, lalu kamu mengatakan terima kasih ya, terima kasih Allah, makasih. Sini. Kemudian kamu mengambil hadiah yang lain. Dengan apa? Dengan hadiah lain kamu hadiahkan sama orang itu, mungkin berupa uang. Makasih ya, ini namanya bersyukur. Begitu juga kita diberi nikmat oleh Allah, punya harta, lalu sebagian harta itu kita sedekahkan untuk fuqara masakin. Kita dermawankan untuk orang-orang yang butuh. Kita santunkan kepada anak yatim piatu. Kita pikirkan untuk janda-janda yang lemah, orang-orang yang butuh. Maka dibalik kita mensyukuri, berterima kasih atas nikmat-nikmat yang telah dititipkan oleh Allah kepada kita, muafiyan bimazidi, Allah akan menambah nikmatnya itu semakin banyak, semakin berlimpah. Lanjut. Wassalatu semoga rahmat takdim, wassalamu dan keselamatan ala sayyidina kepada pemimpin kita Muhammadin, kanjeng Nabi Muhammad, wa alihi dan keluarganya,
wa sahbihi dan para sahabatnya. Beberapa sohbun itu jamak taksir. Jamak taksirnya sohibun, menjadi sohbun, beberapa sahabatnya. Wa sahbihi dan beberapa sahabatnya, wa junudihi dan para pasukannya. Jadi kita ini diperintah oleh Allah untuk selalu membaca sholawat kepada baginda Rasul. Barang siapa yang tidak membaca sholawat kepada baginda Rasul satu hari saja, dosa, kelak akan diazab. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Membaca sholawat wajib. Artinya kalau kita ini tidak membaca sholawat sama sekali kepada baginda Rasul, berarti kamu nggak sholat. Karena sesungguhnya sholat kita ini ada sholawat yang kita baca. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini tahiyat baginda Rasul. Maksud baginda Rasul apa sayyidina. Tapi kalau kamu gitu juga nih Sayyidina, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Coba Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sulatkan dulu. Kamu nelpon ayahmu, bang, kirimi bang. Kredit jotos kan, gak dikirimi kamu. Begitu juga kita memanggil orang yang paling mulia, Sayyidil Mursalin, pemimpin para nabi, tentu lebih memuliakan daripada semuanya. Di sini kewajiban kita untuk membacakan sholawat pada baginda Rasul. Tidak cuma baginda Rasul saja, tapi wa alihi dan keluarganya. Banyak ulama beda pendapat membahas tentang Ali. Ali ini bukan hanya sekedar keluarganya saja, tidak. Tapi makna daripada Ali sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Nawawi dalam karya tulisnya di Syarah Sahih Muslim. Beliau mengomentari makna daripada Ali. Makna daripada Ali ini adalah jami'ul mu'minin wal mu'minat. Semua orang mukmin baik lelaki atau perempuan, ini namanya keluarganya Kanjeng Nabi. Jadi kita orang ini setiap sholat didoakan. Semua orang mendoakan kita. Makanya kamu itu rasa kemelete, rasa sombong, rasa sok, sedikit-sedikit melanat orang. Apalagi yang kita laknat itu adalah orang Islam. Sesungguhnya kita semua ini setiap sholat mendoakan orang-orang Islam dengan kata-kata wa alihi, wa alihi. Kemudian ada ulama yang mengatakan makna daripada Ali ini adalah Banu Hasim wa Banu Muthalib, Bani Hasim dan Bani Muthalib, yaitu dzurriyyah Kanjeng Nabi. Siapapun orangnya, para sayyid, para syarif, para sayyid, para syarif. Kemudian wasahbihi, maka daripada sahabat ini adalah orang-orang yang hidup di zaman Rasulullah, sedangkan mereka mukmin, iman, serta ketemu Rasul. Tapi kalau hanya sekedar apa itu hidup di zaman Rasul, mungkin seperti Gajah Mada mungkin hidup di zaman Rasul, tapi Gajah Mada tidak mukmin, Gajah Mada tidak pernah ketemu sama Rasulullah, gak bisa dikatakan benar. Atau mungkin mereka itu adalah hidup di zaman Rasul, mereka juga mukmin tapi tidak pernah ketemu. Seperti Uwais Al-Qarni, orang Yaman. Uwais Al-Qarni ini setiap kali ke Madinah, tidak datang ke Madinah. Beliau datang ke Madinah pengen ketemu Rasul, enggak ketemu. Sehingga tidak bisa dinamakan sahabat. Walaupun hidup di zaman Rasulullah dan walaupun mereka mukmin. Paham? Dan ketemu sama Rasulullah itu di saat Rasulullah hidup. Artinya seumpamanya kamu ketemu sama Rasulullah semisalnya, anggap saja kamu itu ketemu Rasulullah mungkin lewat mimpi, atau mungkin ketemu langsung sama Rasulullah saat ini. Ada Rasulullah datang nemuin kamu, sementara Rasulullah sudah wafat, makamnya ada di Madinah, maka kamu nggak bisa dikatakan sahabat. Mungkin sahabat. Ketemu Rasulullah, saya mukmin ketemu Rasulullah. Tapi kan kamu tidak hidup di zaman Kanjeng Nabi. Itu mana daripada Ali. Wajurudi ini adalah pasukan-pasukan Kanjeng Nabi. Tentu makna daripada pasukan adalah orang-orang yang pernah mengangkat senjata di zaman baginda Rasul. Satu. Nomor dua adalah para pejuang-pejuang yang mengibarkan panji-panji baginda Rasul. Orang-orang yang menyampaikan ilmu kepada umat.
orang-orang yang li'ila'i kalimatillah, mengangkat kalimatnya Allah untuk menguatkan ini agama. Itu adalah junudi. Sehingga makna junudi ini ada makna sempit, yaitu para pasukan-pasukan dulu di waktu Rasulullah hidup. Mereka-mereka yang perang, laskar jihad yang pernah perang bersama dengan baginda Rasul, dan kemungkinan adalah mempunyai makna yang luas, yaitu jami'ul mu'minin wal mu'minat ila yaumil qiyamah, yang mereka mengibarkan panji-panji baginda Rasul, mengibarkan agama, menyampaikan agama, nasrul ulum, menyampaikan ilmu kepada umat-umat. Hada ma ishtadat. Hada ini. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.